Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana puasanya hari ini? Anak belajar? Alhamdulillah. Ada yang nggak puasa? Novia. Nggak sahur Bu. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberi pelajaran dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya anak. Ada yang tahu? Mungkin ada yang nggak masuk hari ini. Muhammad Sofiullah. Muhammad Sofiullah Bu. Kenapa? Ini katanya sakit perut tadi. Sakit. Oke, ibu cuma dulu ya. Yang lain berarti masuk semua ya? Masuk Bu. Oke anak-anak, mengingat di minggu kemarin, masih ingat kita mempelajari materi apa di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, Rizka? Manajemen peralatan dan pengelolaan. Iya, betul banget. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang manajemen peralatan dan juga perlengkapan kantor. Ada yang masih tahu? Ada yang masih ingat apa aja peralatan dan perlengkapan kantor? Ya, ingat, silakan. Peralatan kantor itu komputer, lemari arsip, mesin fotokopi, printer, meja, dan kursi. Untuk perlengkapan kantornya itu kertas, buku, ballpoint, spidol, map, partner, dan instator. Oke, benar banget Ina. Jadi nanti kamu dapat nilai plus dari ibu. Jadi untuk peralatan kantor merupakan barang yang dalam jangka panjang penggunaannya seperti meja, lemari, kursi. Sedangkan untuk perlengkapan itu merupakan barang yang habis pakai seperti kertas atau buku bermain. Jadi pentingnya untuk kalian mengetahui apa saja peralatan dan perlengkapan kantor sebelum kita lanjut untuk membahas tentang tata ruang kantor. Jadi anak-anak, pentingnya kita untuk mempelajari tata ruang kantor ini supaya kita tahu dan kita bisa menerapkan tata ruang dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia kerja. Jadi tata ruang kantor ini merupakan pengaturan fisik ruangan, di mana tujuannya yaitu untuk memberi kenyamanan kita dalam sehari-hari, meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Jadi kita harus tahu tata ruang kantor yang baik dan juga efisien. Ibu mau tanya sebelumnya, kira-kira kursi dan meja yang sekarang kalian pakai ini, menurut kalian sudah nyaman atau belum? Nyaman. Joya kurang nyaman, terus nyaman yang lain? Nyaman. Oke. Ibu tidak bisa menyalahkan kalian ya kalau memang ada yang belum nyaman dan juga ada yang sudah nyaman, karena standar kenyamanan anak-anak kan juga berbeda-beda. Tapi intinya meja, kursi dan lain-lain yang ada di ruangan itu sudah dipilih dan juga dipilih dengan baik dan dipikirkan dengan matang-matang oleh pihak sekolahan yang sesuai dengan kebutuhan kita di ruangan ini. Jadi pihak sekolah tidak semena-mena untuk memilih barang-barang yang akan kita gunakan dalam kesehariannya. Mungkin dari segi bahannya, kualitasnya, atau juga bahkan warnanya itu sangat dipikirkan matang-matang sebelum untuk dibeli. Jadi tidak sembarangan membeli, mungkin karena warnanya kayaknya sesuai deh sama ruangannya, jadi aku mau beli yang itu, dan jadi tidak seperti itu ya. Jadi barang-barang yang ada di dalam ruangan kita sekarang ini sudah diperhitungkan matang-matang sesuai dengan standar operasional yang sudah ada. Kita lanjut ke dalam materi tata ruang kantor. Jadi mengenal tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini merupakan proses pengaturan serta penempatan, perlengkapan dan juga furniture secara efisien di dalam ruang dan lantai kerja yang ada di sini. Tujuannya yaitu untuk membangun lingkungan kerja yang efisien, nyaman, dan juga mendorong untuk produktivitas kerja karyawan. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga produktif akan berkontribusi pada peningkatan kerja serta kepuasan karyawan.
Jadi perlunya untuk mengetahui tata ruang yang efisien agar kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Selanjutnya yaitu manfaat tata ruang kantor. Yang pertama yaitu semangat kerja akan meningkat. Jadi dengan ruangan yang nyaman dan aman, terus kalian merasa cocok di ruangan itu, kalian akan lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas kalian sehari-harinya. Yang kedua yaitu memfasilitasi pengawasan. Dengan adanya ruangan, atasan juga bisa dapat mengawasi kita secara enak. Jadi kalau ruangannya tertata dengan rapi, dengan efisien, dalam pengawasannya juga enak. Selanjutnya yaitu menghemat waktu dan juga tenaga. Dengan menata ruangan sesuai dengan mungkin alat kerjanya, jadi dapat menghemat waktu dan juga tenaga kita dalam bekerja sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan juga keberhasilan bisnis. Seperti yang tadi ya di awal sudah dibahas, yaitu meningkatkan kerja kita. Jika kita semangat dalam mengerjakan tugas, pastinya kita akan meningkatkan produktivitas kerja kita dan membawa keberhasilan dalam bisnis kita. Selanjutnya yaitu asas tata ruang kantor. Asas yang pertama yaitu asas jarak pendek. Asas jarak pendek ini merupakan peraturan ruangan yang memungkinkan proses pekerjaan itu secara menempuh jarak yang sependek mungkin. Jadi mungkin dalam satu ruang kerja, mungkin dalam meja kerja kalian itu harus ada kelengkapan yang pas. Misalnya ada laptop, terus ada printer. Jadi kalian kalau mengerjakan tugas sehari-hari itu sejalan gitu. Jadi nggak memakan jarak yang panjang. Mungkin kalian misalnya bekerja di sini, terus printernya ada di ujung pojok. Jadi itu sangat membuang waktu kita dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Jadi harus menempuh jarak sependek mungkin agar suatu pekerjaan kita itu lebih efisien. Selanjutnya asas rangkaian kerja. Asas rangkaian kerja ini merupakan penempatan orang maupun barang atau juga alat menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Jadi alat-alat yang ada di ruangan itu harus sejalan, harus urut penempatannya. Mungkin laptop di sebelah kanan, lalu sebelah kirinya ada printer, itu kan jadinya sejalan. Jadi kita nggak harus jauh-jauh mungkin mondar-mandir, harus mungkin ruangan printernya ada di sebelah. Jadi kita nggak harus pergi ke sebelah hanya untuk mencetak print. Jadi harus sejalan ada di ruangan kita. Selanjutnya yaitu asas pemanfaatan ruangan. Tidak ada ruangan atau luas ruangan yang sedikit pun tidak dimanfaatkan baik dalam ruangan itu. Jadi seharusnya dalam ruangan ini barang-barang maupun perlengkapannya harus sangat digunakan efisien mungkin. Jadi kalau ada barang-barang yang mungkin kayak kursi itu ya rusak, tidak bisa dipakai, itu sebaiknya harus dikeluarkan dari ruangan supaya tidak memenuhi ruangan yang ada. Selanjutnya asas fleksibilitas merupakan ruangan yang dapat diatur atau dapat diubah-ubah setiap saat. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan pemanfaatan ruangan lain pada waktu-waktu tertentu. Jadi ruangannya itu harus fleksibel. Mungkin kalau suatu waktu ingin mengubah, mungkin karyawan di ruangan itu sudah bosan ya dengan tata ruangnya karena sudah nggak semangat dalam ruangan bekerja, bisa saja ruangannya itu dirombak. Jadi harus adanya asas fleksibilitas ini. Selanjutnya yaitu macam-macam tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang kantor tertutup, itu mempunyai kelebihan terjamin dengan konsentrasi kerja dan juga akan lebih terjamin atau terlindungi suatu pekerjaan yang bersifat rahasia. Pasti kalian sudah tahu ya kalau ruangan tertutup yang pastinya cuma ada kalian saja dan tidak ada gangguan dari orang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak lancarnya komunikasi langsung antar pegawai, sehingga komunikasi kurang efektif dan juga memerlukan biaya yang lebih besar untuk biaya pemeliharaan ruangan, peraturan,
penerangan dan juga biaya peralatan lainnya. Jadi kekurangannya dalam ruangan tertutup ini memerlukan banyaknya biaya untuk memelihara ruangan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari tata ruang terbuka. Yang pertama, pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Jadi kalau ruangan terbuka, pengawasan dari atasan juga lebih enak ya, lebih nyaman dan lebih cepat juga. Kemudian memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi kerja antar pegawai. Jadi kalau ruangannya terbuka, kalian bisa satu sama lain, bisa koordinasi, bisa bertukar pikiran, jadi lebih enak. Kemudian penggunaan peralatan dan peralatan kerja lebih hemat. Jadi kalau ruangannya hanya satu terus buat untuk karyawan banyak, itu kan lebih menghemat penerangan juga peralatan kerja yang dibutuhkan. Kemudian kekurangannya dalam ruangan terbuka, jadi itu adanya kemungkinan timbul kebisingan. Jadi kalau ruangan terbuka, satu sama lain karyawan berdiskusi, mungkin ada timbulnya kebisingan, jadi mungkin kurang nyaman ya. Kemudian sulitnya seseorang pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi karena tadi satu sama lain lagi berdiskusi sehingga muncullah kebisingan. Akhirnya karyawan tidak memiliki konsentrasi pada pekerjaan mereka. Selanjutnya, sulit mengerjakan pekerjaan penting dan juga bersifat rahasia karena ini ruangan terbuka ya, jadi tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan penting dan juga bersifat rahasia. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yang kedua yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan, yang ketiga yaitu luas dan bentuk ruang kantor, yang keempat kebutuhan peralatan dan teknologi, dan yang kelima kenyamanan dan kesehatan kerja. Ini ada 5 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tata ruang kantor. Selanjutnya, perencanaan tata ruang kantor. Yang pertama ada cahaya. Pencahayaan yang cukup bisa membantu karyawan bekerja lebih produktif. Nah, sekarang kalian bayangin, kalian bekerja dalam satu ruangan, tapi cahayanya itu gelap. Ada cahayanya mungkin di pojok kiri, di belakang. Kira-kira kalian bisa produktif nggak dalam mengerjakan tugas kalian? Enggak kan? Pasti kalian kayak mungkin nggak bisa fokus karena ruangannya yang gelap. Kemudian udara, pastikan udara di dalam kantor bersih dan juga sejuk supaya karyawan merasa nyaman dan dalam bekerja. Jadi udara juga penting, seperti AC ini juga sangat penting dalam kita berusaha untuk bekerja sehari-hari. Karena kalau ruangan panas, otomatis kita kegerahan ya, jadi kita nggak bisa fokus dalam mengerjakan tugas kita. Selanjutnya warna biru juga bisa mempengaruhi suasana kerja. Pilih warna yang menyenangkan dan bisa meningkatkan semangat kerja. Jadi warna itu juga harus diperhatikan sebelum kita menata tata ruang kantor kita. Jadi warna juga sangat penting untuk diperhatikan supaya kita nyaman ya ada di ruangan ini. Kalau semisal ruangan kalian warnanya merah, terus cahayanya nggak begitu terang, pasti kalian akan tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan kalian. Selanjutnya, suara. Kurangi kebisingan di kantor supaya karyawan bisa fokus bekerja tanpa gangguan. Jadi usahakan kalau tata ruang kalian itu terbuka, sebisa mungkin kalian menghormati dan juga menghargai teman kerja kalian satu sama lain, dan supaya tidak mengganggu teman bekerja kalian. Selanjutnya yaitu pedoman dalam penyusunan tata ruang kantor. Yang pertama ada standar ruang kantor. Standar yang disusun berdasarkan pedoman tata ruang kantor mencakup berbagai aspek penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga produktivitas. Standar ini meliputi kebersihan, lalu juga penataan ruangan yang memadai, kemudian suhu udara, ventilasi, penjagaan yang baik, serta penyediaan fasilitas kesehatan, cuci, dan juga air minum. Selain itu, ketersediaan juga fasilitas tempat pakaian mungkin atau tempat duduk yang nyaman, serta keselamatan melalui perawatan lantai, garuk tangga, atau juga pemakaian mesin yang aman, manajemen beban berat, dan mungkin langkah-langkah darurat seperti pertolongan pertama, pencegahan kebakaran, serta pemberitahuan kecelakaan. Kemudian
langkah-langkah menata ruang kantor. Ada beberapa langkah yang bisa diikuti saat menata ruang kantor. Kalian bisa pahami ini supaya kalian bisa menyusun ruang kantor kalian. Yang pertama yaitu membuat pena. Gambarlah pena kantor supaya bisa lebih mudah mengatur tata letak. Kemudian memahami pekerjaan, yaitu pelajari dulu jenis pekerjaan yang akan dilakukan kantor tersebut. Jadi tata letaknya bisa disesuaikan. Kemudian menentukan letak, posisi meja, lemari, kursi dan lain-lain harus terorganisir dan lain-lain. Kemudian pengaturan ulang. Jika perlu, pindahkan atau atur ulang posisi perabotan dan juga peralatan supaya lebih efisien dan juga normal saat digunakan. Dan terakhir, memastikan pencahayaan seperti ventilasi dan juga kebersihan terkontrol. Kesimpulan hari ini, tata ruang kantor yang baik meningkatkan kenyamanan, efisiensi dan juga produktivitas kerja. Aspek ergonomi, komunikasi, dan fleksibilitas perlu diperhatikan dalam perencanaan serta pemilihan tata ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan juga jenis pekerjaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita ini? Baik, jika tidak ada, langsung saja Ibu akan kasih tugas, yaitu studi kasus. Kalian bisa lihat studi kasus di sini. Jadi Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok saja ya dalam satu kelas. Nanti setiap kelompoknya Ibu akan beri skill baru untuk mengerjakan studi kasus yang ada di depan. Jadi sebelum itu Ibu akan memberikan arahan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian bersama kelompok masing-masing mengerjakan studi kasus tersebut. Kemudian identifikasi apakah tata ruang kantor di PT Kreativa sudah memenuhi kebutuhan karyawan dan jelaskan alasan kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya? Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa dimulai untuk mengerjakannya. Oke, lama sudah 15 menit. Silakan perwakilan kelompok maju untuk membacakan. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Dua-duanya apa? Ya, maju dua-duanya ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan dibacakan hasil diskusinya. Menurut kami, tata ruang yang ada di PT Kreativa sudah memenuhi kebutuhan karyawan karena yang pertama meningkatkan kolaborasi, terus yang kedua lingkungan yang nyaman dan inspiratif, yang ketiga fleksibilitas tempat kerja. Meskipun ada keluhan mengenai inovasi, karyawan dapat menggunakan ruang meeting atau kantor yang lebih senang jika membutuhkan konsentrasi lebih. Secara keseluruhan, desain kantor ini cocok untuk industri kreatif yang menuntut banyak interaksi dan perkembangan hidup. Silakan kelompok kedua. Untuk kelompok kami itu, menurut kami tata ruang yang ada di PT Kreativa ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan karyawan karena kurangnya privasi. Meja terbuka tanpa sekat membuat karyawan sulit untuk fokus, terutama saat ada kerja makan atau diskusi di sekitar mereka. Lalu yang kedua, tidak ada rasa kepemilikan atas ruang kerja. Beberapa karyawan mungkin merasa kurang nyaman karena tidak memiliki tempat pribadi untuk menyimpan barang-barang mereka. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak distraksi, yaitu karena ruang meeting terbuka dan ada brainstorming yang sering digunakan untuk diskusi bisa mengganggu karyawan yang membutuhkan ketenangan untuk bekerja. Oke, jadi di sini ada 2 pendapat terkait studi kasus yang ada. Jadi ada kelompok 1 yang sudah mencukupi kebutuhan karyawan, sedangkan kelompok 2 belum sepenuhnya mencukupi. Karena alasannya yang pertama, kelompok pertama itu karena ini perusahaan kreatif ya, membutuhkan kreativitas. Jadi ruangan terbuka itu sangat cocok untuk perusahaan kita. Jadi memungkinkan untuk berkolaborasi antar tim.
Sedangkan dari kelompok 2 belum sepenuhnya terpenuhi karena mungkin dengan ruangan terbuka itu karyawannya ada yang merasa terganggu atau tidak nyaman dalam bekerja karena mereka memiliki fokus yang tinggi untuk mengerjakannya. Jadi, terima kasih untuk Joya sama Rika berikut. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan terkait pembelajarannya? Oke, jika tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mendudukkan, kita akan mempelajari tentang keselamatan dan juga kesehatan dalam bekerja. Jadi K3 besok jangan lupa dipelajari. Ibu cukupkan sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.